Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Widya Nafita sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, mahasiswa kelas reguler Ilmu Pemerintahan yang akan mempresentasikan tugas PPT yang berjudul Tantangan dan Isu Strategis, yang akan membawakan topik ketimpangan wilayah, perubahan iklim dan lingkungan, distribusi teknologi dan transformasi digital, dan tantangan pembiayaan pembangunan. Pendahuluan, perubahan iklim bukan hanya sekedar isu lingkungan, melainkan masalah global yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, di sini kita harus menjaga infrastruktur tetap berdiri di tengah kondisi bumi yang makin tidak menentu. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah pergeseran jangka panjang pada suhu dan cuaca yang ada di bumi, yang bisa terjadi alami seperti letusan gunung berapi, bencana alam, kebanjiran, dan lain sebagainya. Definisi perubahan jangka panjang dalam kondisi cuaca rata-rata di bumi. Fenomena utama peningkatan suhu global dan kenaikan air laut. Kemudian perubahan pola hujan dan cuaca ekstrim, seperti contoh badai atau kekeringan. Penyebabnya emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan lahan. Selanjutnya, dampak pada infrastruktur sipil dibagi menjadi 4. Yang pertama, integritas material. Suhu tinggi dapat menyebabkan beton cepat retak, rusak, rapuh, dan jalan aspal melunak banyak yang berlubang-lubang. Yang kedua, kenaikan air laut mengancam rumah di pinggir pesisir dan merusak infrastruktur pelabuhan, kapal, tongkang, maupun jalan raya. Yang ketiga, cuaca ekstrim. Badai dan angin kencang menghantam desain bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi yang lebih kuat. Yang keempat, intensitas hujan tinggi memerlukan sistem yang lebih efisien untuk mencegah banjir, bencana alam. Selanjutnya, tantangan implementasi. Pembangunan infrastruktur tahan iklim jauh lebih mahal dibandingkan dengan konstruksi konvensional. Kedua, ketidakpastian. Fenomena iklim yang kompleks sulit diprediksi secara pasti untuk perencanaan jangka panjang. Kemudian keterbatasan, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi terutama di negara berkembang. Selanjutnya, kebijakan. Perlunya regulasi yang mendukung infrastruktur berkelanjutan. Selanjutnya, peluang dan solusi inovatif. Itu ada 4. Yang pertama, teknologi hijau. Penggunaan beton daur ulang dan kayu berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon. Kita punya beban moral untuk memastikan generasi setelah kita masih punya tempat tinggal yang layak. Kita tidak boleh egois, hanya membangun untuk hari ini dan tidak menghiraukan untuk yang hari akan datang. Yang kedua, adaptif, merancang struktur yang bisa disesuaikan seperti jembatan yang lebih tinggi, kokoh, kuat, menahan angin badai besar, dan untuk mencegah adaptasi air laut. Yang ketiga, manajemen air, pemanfaatan air hujan untuk irigasi ke sawah-sawahan, kekebunan, atau untuk kebutuhan toilet guna mengatasi kekeringan. Yang keempat, energi terbarukan, mengingat efisiensi energi dalam setiap proyek infrastruktur. Selanjutnya ada studi kasus, tanggul dan sewal di wilayah pesisir.
Tanggul dan sewal merupakan solusi penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah pinggir pesisir. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, dukungan kebijakan, dan kolaborasi dengan solusi berbasis alam agar infrastruktur tetap berkelanjutan. Pembangunan tanggul laut di Jakarta merupakan langkah adaptasi strategis dalam menghadapi banjir dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Infrastruktur ini berperan penting dalam melindungi kawasan pesisir dan aktivitas masyarakat. Namun, keberlanjutan sangat bergantung pada perencanaan terpadu, perawatan jangka panjang, serta pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Dan arah pembangunan infrastruktur tahan perubahan iklim dibagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi perencanaan. Infrastruktur pesisir harus dirancang terpadu dengan sistem tata ruang dan pengadilan lingkungan. Yang kedua, kolaborasi multipihak. Diperlukan kerjasama pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pemeliharaan. Yang ketiga, pendekatan berkelanjutan. Kombinasi solusi struktural dan solusi alami untuk ketahanan jangka panjang. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Infrastruktur tahan iklim adalah efisiensi untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang. Dan kesimpulan, perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak besar terhadap infrastruktur sipil, baik dari segi tahanan material, kenaikan air laut, maupun meningkatnya cuaca ekstrim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis teknologi ramah lingkungan. Upaya ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya mampu bertahan untuk menghadapi perubahan iklim saat ini, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon bicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.